Berikut ini adalah mind mapping mengenai akuntabilitas, di mana akuntabilitas sendiri merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Ada 4 pokok pembahasan dari akuntabilitas. Yang pertama, konsep dari akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas terdiri dari aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas, 3 fungsi utama akuntabilitas, dan akuntabilitas publik. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari sebuah hubungan, membutuhkan laporan, berorientasi pada hasil, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Kemudian, tingkatan dari akuntabilitas dari yang paling tinggi, akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. 3 fungsi utama akuntabilitas adalah sebagai peran demokratis, peran konstitusional, peran belajar. Kemudian, akuntabilitas publik dibagi menjadi 2, ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Mekanisme akuntabilitas membahas tentang dimensi akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, bagaimana menciptakan lingkungan yang akuntabel, dan 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja atau LAKIP, kemudian menciptakan lingkungan yang akuntabel bisa diciptakan dengan memenuhi nilai-nilai kepemimpinan, keadilan, integritas, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Kemudian ada 5 langkah framework akuntabilitas. Di sini yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Lalu bicarakan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam organisasi terdiri dari transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. Menjadi PNS yang akuntabel harus memperhatikan beberapa perilaku sebagai berikut. Yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, kemudian menghindari perilaku curang dan korup, perilaku PNS terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan, dan bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel. Sekarang kita masuk ke pembahasan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip dari nasionalisme, yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, kemudian hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Ada 4 pembahasan utama dalam nasionalisme. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat. Dan keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pembahasan yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di sini diharapkan terwujudnya sifat-sifat ataupun perilaku keseharian yang jujur dan mempunyai integritas, hormat kepada hak orang lain, hormat kepada aturan dan hukum masyarakat, punya etika, tidak korupsi, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Kemudian, dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini diharapkan
Sifat atau wujud perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong-menolong. Dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, di sini diharapkan wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diharapkan dapat menghasilkan wujud nyata dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, mau mendengar pendapat orang lain, kemudian siap menang tetapi siap juga kalah, sportif, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, menolong, dan tidak anarkis. Dan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyata dalam tindakan sehari-hari, di sini diharapkan tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, dan saling membantu serta suka menabung dan investasi. Pembahasan yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus berorientasi pada kepentingan publik, ASN berintegritas tinggi. Pembahasan yang ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat. ASN dituntut untuk profesional, ASN yang melayani publik, ASN berintegritas tinggi. Pembahasan yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN pemersatu bangsa dan negara harus berjiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI.